Setiap peradaban punya titik rapuhnya sendiri, dan seringkali titik itu bukan di medan perang, tapi di meja makan rakyatnya. Di akhir abad ke-18, Prancis adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia. Istananya megah, pasukannya tangguh, dan budayanya mampu memengaruhi seluruh Eropa. Tapi di balik semua kemewahan itu, rakyatnya kelaparan. Harga roti meroket, pajaknya mencekik, dan utang negara menggunung. Sebuah benteng bernama Bastille akhirnya menjadi simbol amarah. Dan ketika temboknya runtuh, runtuh pula sebuah sistem kekuasaan yang telah berdiri berabad-abad. 2 abad kemudian, di dunia modern, kita masih melihat gejolak yang dipicu oleh alasan yang tak jauh berbeda. Krisis ekonomi, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan pada para pengambil kebijakan. Lalu apa yang sebenarnya membuat masalah ekonomi mampu mengubah jalannya sejarah? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil agar gejolak itu tidak berulang? Menjelang tahun 1789, Prancis adalah negara dengan reputasi besar di Eropa. Namun, di balik megahnya Istana Versailles dan pesta dansa kaum bangsawan, neraca keuangan negara berada di ujung tanduk. Perang demi perang telah menguras kas kerajaan. Perang 7 tahun, perang revolusi Amerika, semua membutuhkan biaya besar. Tapi hampir tak memberi keuntungan ekonomi yang nyata. Utang negara membengkak, bunga pinjaman menekan anggaran, dan defisit menjadi rutinitas. Untuk menutup lubang anggaran, pemerintah memberlakukan sistem pajak yang, ironisnya, justru membebani mereka yang paling miskin. Sementara kaum bangsawan dan gereja yang memiliki sebagian besar tanah dan kekayaan mendapat pengecualian. Tapi rakyat kecil seperti petani, buruh, dan pedagang kecil yang disebut etat ketiga menanggung beban pajak yang semakin berat. Kemudian bencana datang dari langit. Gagal panen membuat harga roti, makanan pokok rakyat saat itu, melonjak tajam. Bagi banyak keluarga, sepotong roti menjadi barang mewah. Sementara itu, di dalam tembok istana, kehidupan berlangsung seolah-olah krisis itu tidak pernah terjadi. Perjamuan megah, perhiasan, dan gaun mahal menjadi pemandangan sehari-hari di kalangan elit. Kontras ini menyalakan bara ketidakpuasan yang sudah lama ada. Harapan rakyat sempat tumbuh ketika Jacques Necker, Menteri Keuangan yang populer karena sikapnya yang pro-rakyat, mencoba mendorong reformasi pajak yang lebih adil. Tapi, keputusan Raja Louis ke-16 untuk memecat Necker pada Juli 1789 menjadi titik balik. Langkah itu dianggap sebagai pesan bahwa suara rakyat tidak penting. Amarah pun tumpah ke jalan, dan pada tanggal 14 Juli 1789, ribuan warga Paris menyerbu sebuah penjara dan benteng tua bernama Bastille. Bagi mereka, Bastille bukan sekedar bangunan, tapi simbol penindasan dan kekuasaan mutlak yang harus dirobohkan. Saat tembok Bastille runtuh, runtuh pula wibawa monarki Prancis. Sejak hari itu, roda sejarah bergerak ke arah yang tak lagi bisa dibalik. Revolusi jarang lahir dari ideologi semata. Lebih sering, ia lahir dari perut yang lapar, dompet yang kosong, dan janji-janji yang tak pernah ditepati. Pada akhir abad ke-18, Prancis berada dalam krisis fiskal yang akut. Utang negara menumpuk, bukan hanya karena 1 atau 2 perang, tapi akibat puluhan tahun kebijakan belanja yang boros. Anggaran negara terkuras untuk membiayai peperangan di luar negeri, sementara pendapatan negara tersedot oleh sistem pajak yang tidak masuk akal. Pajak justru dibebankan paling berat kepada mereka yang memiliki paling sedikit. Petani dan rakyat kecil membayar pajak dalam bentuk uang, hasil panen, bahkan tenaga kerja. Sementara itu, kaum bangsawan dan gereja, pemilik tanah dan kekayaan terbesar, hampir bebas dari kewajiban yang sama. Di sisi lain,
Harga pangan, terutama roti, terus merangkak naik. Gagal panen tahun demi tahun membuat persediaan gandum menipis, dan hukum pasar sederhana bekerja. Ketika pasokan sedikit, harga melonjak. Bagi banyak keluarga, harga sepotong roti bisa berarti hilangnya uang untuk membeli kebutuhan lain. Inilah titik di mana teori ekonomi bertemu kenyataan sosial. Ketika kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, keamanan tidak lagi terjangkau oleh mayoritas rakyat, kepercayaan pada pemerintah runtuh. Rakyat tidak hanya merasa miskin secara materi, mereka merasa dikhianati oleh sistem. Dan di Prancis kala itu, krisis ekonomi tidak hanya memukul perut rakyat, tapi juga memukul legitimasi monarki. Karena rakyat melihat, jika penguasa tidak mampu mengatur keuangan negara, maka apa alasan mereka untuk tetap mematuhinya? Ekonomi yang goyah adalah bahan bakar, pajak yang timpang adalah percikan api, dan harga pangan yang melambung adalah angin yang membuat api itu makin berkobar. Dalam situasi seperti ini, revolusi bukan lagi pertanyaan jika, tapi hanya pertanyaan kapan. Ketika revolusi pecah, ia bukan hanya meruntuhkan tembok Bastil atau singgasana raja. Ia juga merombak tatanan ekonomi yang telah berabad-abad mengatur hidup masyarakat Prancis. Salah satu perubahan terbesar terjadi pada sistem perpajakan. Privilege yang dulu hanya dinikmati bangsawan dan gereja dihapuskan. Semua warga negara, tanpa memandang status, diwajibkan membayar pajak. Beban pajak mulai dibagi lebih merata. Sistem feodal di mana petani terikat pada tanah milik bangsawan dan wajib menyerahkan sebagian besar hasil panennya, secara resmi dihapus. Lahan-lahan milik gereja dan bangsawan yang melarikan diri disita negara, lalu dijual. Ini membuka peluang bagi kelompok menengah dan petani untuk memiliki tanah sendiri, sesuatu yang sebelumnya nyaris mustahil. Namun, kebebasan ekonomi ini datang dengan harga yang sangat mahal. Kekacauan politik dan berlanjutnya perang, baik di dalam negeri maupun melawan kekuatan Eropa lainnya, membuat perekonomian goyah. Nilai mata uang jatuh, inflasi melonjak, dan pasar menjadi tidak stabil. Banyak orang yang dulunya miskin tetap miskin. Hanya saja, mereka kini hidup di bawah pemerintahan yang berbeda. Perang berkelanjutan menguras kas negara yang baru, sementara biaya untuk mempertahankan revolusi dari ancaman luar membuat beban ekonomi semakin berat. Produksi terganggu, perdagangan menurun, dan meskipun pintu menuju mobilitas sosial terbuka, tidak semua orang bisa melaluinya. Revolusi Prancis memang menghapus struktur lama yang menindas, tapi ia juga mengajarkan pelajaran pahit. Membangun sistem ekonomi baru setelah menghancurkan yang lama adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada memulai revolusi itu sendiri. 2 abad setelah revolusi Prancis, dunia telah berubah. Teknologi, sistem pemerintahan, dan perekonomian jauh lebih kompleks. Namun satu hal yang tetap sama. Ketika rakyat merasa kebutuhan dasarnya terancam, dan ketika ketidakadilan ekonomi dibiarkan, potensi gejolak tetap ada. Kita bisa melihatnya di berbagai belahan dunia. Di beberapa negara, kenaikan harga bahan pangan dan energi memicu gelombang protes yang tak kalah besar dari peristiwa politiknya. Di negara lain, kebijakan pajak atau pemotongan subsidi memunculkan ketidakpuasan luas. Bahkan di era modern, harga kebutuhan pokok yang terus melonjak masih bisa menjadi pemantik kemarahan massal. Indonesia pun seperti negara-negara lain, tidak kebal dari dinamika ini. Ketika kebijakan ekonomi dirasakan tidak adil oleh masyarakat, dan saat kesenjangan pendapatan makin lebar, rasa percaya publik kepada institusi pemerintahan bisa terkikis. Apalagi jika di saat yang sama, masyarakat melihat angka korupsi yang tinggi, uang publik yang seharusnya digunakan untuk layanan dasar justru mengalir ke kantong pribadi segelintir orang. Disinilah kita melihat benang merah yang sama, ketimpangan yang membesar
krisis ekonomi yang menekan, dan sebuah pemicu emosional, baik itu kebijakan kontroversial, skandal korupsi, atau peristiwa yang menyentuh hati publik, bisa menjadi kombinasi yang meledak. Pelajaran dari sejarah jelas, stabilitas tidak datang hanya dari kekuatan militer atau pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Ia lahir dari pemerataan pajak yang adil, akses pangan yang terjangkau, dan komunikasi publik yang jujur serta transparan. Dan yang tak kalah penting, dari pemberantasan korupsi secara nyata. Karena rakyat hanya mau berkorban untuk sistem yang juga berkorban untuk mereka. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa biaya yang harus dibayar jauh lebih besar daripada upaya pencegahan yang seharusnya bisa dilakukan sejak awal. Sejarah mengajarkan bahwa mencegah jauh lebih murah daripada memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Krisis ekonomi yang berujung pada gejolak sosial bukanlah takdir yang tak bisa dihindari. Ia adalah risiko yang bisa dikurangi jika langkahnya tepat dan konsisten. Pertama, kebijakan fiskal harus berkeadilan. Pajak bukan sekadar alat pungut untuk mengisi pundi-pundi pendapatan negara, tapi juga instrumen pemerataan. Sistem pajak yang progresif, pengelolaan anggaran yang transparan, dan prioritas pada sektor yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat akan menciptakan rasa memiliki terhadap negara. Kedua, diversifikasi ekonomi. Mengandalkan satu atau dua sumber pendapatan utama, membuat ekonomi rentan terhadap guncangan global. Memperkuat sektor pertanian, industri, jasa, dan teknologi secara seimbang, berarti memperluas jaring pengaman ketika salah satu sektor melemah. Ketiga, membangun sistem perlindungan sosial yang kuat, bantuan langsung, subsidi terarah, jaminan kesehatan, dan program pendidikan yang merata bukan hanya soal kepedulian, tapi juga strategi menjaga stabilitas. Rakyat yang merasa terlindungi cenderung lebih sabar menghadapi masa sulit. Dan yang tak kalah penting, pemberantasan korupsi. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Uang yang hilang akibat korupsi adalah fasilitas kesehatan yang tak dibangun, harga pangan yang tak bisa distabilkan, dan pendidikan yang tertunda. Tanpa langkah tegas dan nyata untuk menghapus korupsi, semua strategi ekonomi akan kehilangan fondasinya. Peran masyarakat juga krusial. Edukasi finansial membuat warga lebih siap menghadapi perubahan ekonomi dan mampu mengelola sumber daya dengan bijak. Partisipasi dalam kebijakan ekonomi, mulai dari menyuarakan aspirasi hingga mengawasi pelaksanaannya, adalah bentuk nyata dari demokrasi ekonomi. Ketika pemerintah dan masyarakat berjalan searah, saling percaya, saling mengawasi, dan saling melindungi, maka bahkan badai ekonomi terbesar sekalipun akan terasa lebih mudah dihadapi bersama. Revolusi Prancis adalah pengingat yang keras bahwa ketika ekonomi dibiarkan runtuh, korupsi dibiarkan merajalela, ketidakadilan dibiarkan melebar, ketimpangan sosial terlalu jauh, dan kepercayaan rakyat dibiarkan terkikis, maka perubahan akan datang. Bisa lewat meja perundingan atau lewat jalan yang jauh lebih mahal harganya. Sejarah tidak pernah benar-benar berulang dengan cara yang persis sama, tapi pola-pola dasarnya bisa jadi sama, atau hanya berganti wajah. Hari ini, kita hidup di zaman yang jauh lebih modern, lebih terhubung, dan lebih cepat. Namun prinsip dasarnya tetap. Stabilitas lahir dari keadilan, dan keadilan lahir dari keberanian untuk memperbaiki apa yang salah. Jadi, pertanyaannya sederhana tapi penting. Apakah kita mau belajar dari sejarah, mengambil langkah-langkah bijak sebelum terlambat, ataukah kita memilih menunggu sampai sejarah mengetuk pintu kita dengan cara yang sama kerasnya seperti di Prancis lebih dari 2 abad yang lalu? Mari kita semua berbenah diri untuk hari esok yang lebih baik. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.